dapat diambil suatu kesimpulan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara pada pertemuan kali ini kita fokus pada pembahasan tentang bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang patriotisme seseorang, kelompok masyarakat atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Di Indonesia, yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang tertulis, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara, sebagaimana tertulis dalam pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kutipan kedua pasal tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Produk turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tertulis pada pasal 9 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi militer dari pihak yang mengancam eksistensi negara. Sedangkan bela negara secara non-fisik didefinisikan segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara di segala bidang. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah Tentara Nasional Indonesia atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah, kelangsungan hidup, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara,
maka penanaman bela negara pada setiap warga negara menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dibina dan dikembangkan. Dengan melalui kualitas warga negara yang unggul, bangsa Indonesia dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan maupun mengatasi aneka bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan. Yang pertama tentang pengertian bela negara. Bela negara terdiri dari dua kata, bela dan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah bela diartikan sebagai menjaga baik-baik, memelihara, merawat, melepaskan dari bahaya, memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Dalam konteks ini, sesuatu yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi, dan dipertahankan adalah negara. Dengan demikian, bela negara dapat diartikan sebagai menjaga, memelihara, melindungi, dan mempertahankan eksistensi negara sebagai kesatuan politik masyarakat dalam kerangka pengembangan dirinya sebagai manusia dan sebagai bangsa. Di Indonesia, pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dijiwai oleh kecintaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keikutsertaan dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara hakikatnya kesediaan berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pembelaan negara pada dasarnya bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan motivasi warga negara untuk ikut serta membela negara, yaitu diantaranya yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah geografis negara Indonesia yang strategis. Yang ketiga, kesadaran penduduk atau demografi. Dalam hal ini penduduk yang sangat besar. Yang keempat, kekayaan alam atau sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang persenjataan. Dan yang keenam, kemungkinan timbulnya bencana perang. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya bahwa bangsa Indonesia pada dasarnya adalah cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Dengan prinsip tersebut,
siapapun yang menyerang bangsa Indonesia harus siap dihadapi secara fisik. Dan Indonesia sendiri menentang hal tersebut berlaku di negara lain. Dibuktikan dengan adanya pemberlakuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, penguasaan wilayah negara lain atau gangguan kedaulatan tidak hanya dalam bentuk fisik, namun perlu diwaspadai juga dalam bentuk non-fisik, antara lain kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu harus ada nilai-nilai bela negara yang harus dijaga, yaitu yang pertama cinta tanah air, yaitu perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, berkehidupan beragama, hak asasi manusia, dan kerjasama antara warga negara yang satu dan warga negara yang lain. Yang ketiga, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia dengan ikhlas memberikan yang terbaik apa yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu potensi dan kesiapan melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya secara psikis maupun fisik di lingkungan masing-masing yang memerlukan peran serta upaya bela negara. Terdapat beberapa perspektif alasan negara perlu dibela oleh warga negaranya, yaitu yang pertama, berdasarkan teori dan tujuan negara. Alasan ini sangat erat kaitannya dengan tujuan akhir negara, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam bernegara, setiap warga negara bersedia membela negaranya untuk kepentingan dirinya dan sesamanya. Yang kedua, berdasarkan pada pemikiran rasional. Aspek pertahanan merupakan faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaan atau eksistensinya. Yang ketiga, kontrak sosial. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, pertimbangan moral. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang kelima, ketentuan hukum atau yuridis yang meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang tertulis bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama,
dan rakyat sebagai komponen pendukung.